Hujan itu rahmat. Memang rahmatnya nggak ada ini. Malam hari ini malam bertepatan dengan malam 17 Agustus. Pemerintah kita melarang adanya kumpul-kumpul orang banyak. Makanya jarang ada pesta-pesta sekarang. Nah, kita mah sebagai umat Islam yang beriman, maka di setiap malam 17 Agustus kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir, insya Allah hati dan jiwa kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir hati dan jiwa kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya ketika berzikir kalimat la ilaha illallah, pusatkan pikiran kita penuh dengan konsentrasi, pejam, walaupun kita tidak bisa memejamkan mata kita, biar hati kita nyambung hadir kepada Allah ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebab orang-orang tua kita dulu, para pejuang kita, mujahid dan mujahidah, ya, yang gugur di medan perang dengan modal takbir Allahu Akbar la ilaha illallah, bisa mengalahkan musuh yang punya senjata profesional. Betul. Bayangkan para ulama kita, rakyat Indonesia, cuma senjatanya bambu runcing. Bayangkan bambu runcing. Kalau bukan dengan izin Allah, mustahil bisa mengalahkan dengan persenjataan yang lengkap melawan penjajah Belanda atau Jepang. Betul. Luar biasa, bambu runcing lawan meriam. Tahu meriam? Bukan meriam belina, bukan. Kalau meriam belina mah pakai duit lawannya. Tapi kalau meriam yang punya Belanda, yang punya Jepang, kalau bukan dengan izin Allah, kalimat takbir dan la ilaha illallah, dengan izin Allah, mereka yang begitu jumlahnya ribuan, maka kalah dengan jumlah yang sedikit. Bangsa kita, rakyat kita sedikit, para pejuangnya ketika di Jawa Timur, ketika di Surabaya itu dikepung, diblokade oleh orang Jepang dan Belanda. Tapi dengan izin Allah, maka orang-orang Belanda bisa terkalahkan dan negara kita bisa merdeka. Amin ya rabbal alamin. Maka kita sebagai generasi penerusnya, yuk sama-sama isi kemerdekaan ini. Jangan diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat di malam Agustus, dandutan, joget dan sebagainya. Apa mereka tidak menangis yang berjuang meneteskan darah, menghabiskan sampai nyawa taruhannya? Apa mereka tidak nangis ketika anak cucunya merayakan kemerdekaan dengan penuh kemaksiatan? Betul. Maka dengan zikir kita panjatkan kepada Allah, bil khusus pengajian rutin Ratibul Aqdas dan sholawat kamilah ini, kita mohon kepada Allah agar bangsa kita cepat dipulihkan dari wabah virus COVID-19. Amin. Yang makhluknya kecil, tidak kelihatan, tapi bisa melumpuhkan berbagai macam sektor. Sektor pendidikan lumpuh, sektor perekonomian lumpuh, sektor peribadatan lumpuh, gara-gara COVID-19. Maka kita berharap kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, mudah-mudahan bangsa kita cepat dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita baca Ratibul Aqdas, dilanjut sholawat kamilah walaupun 11 kali. Maka minta kepada Allah yang sedang usaha dimudahkan usahanya, yang punya urusan dimudahkan urusannya, yang sedang dagang dilancarkan dagangnya, yang karyawan-karyawati diberikan keberkahan dalam kehidupannya, yang kurang sehat semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sehat kepada Allah. Anak-anak kita yang sedang sekolah, yang sedang pesantren, kuliah, ya Allah jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, diangkat derajatnya, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita yakin kepada Allah. Kenapa di hadapan ini ada air? Kita bacakan Ratibul Aqdas, bacakan sholawat kamilah. Kita yakin dengan kekuatan sholawat kamilah, dengan kekuatan Ratibul Aqdas para habaib. Bahkan malam hari ini kita bacakan marhaban berjanji, minta syafaat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika nanti saya hajatina, minta hajatnya masing-masing kepada Allah. Kita semua punya urusan, punya tujuan.
punya maksud minta kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan khusyuk, minta kepada Allah apa hajat kita masing-masing, silakan. Yang sedang belum sehat, minta sehat. Yang lagi dagang, minta dagangnya lancar. Lagi usaha yang macet, minta dilancarkan. Yang belum punya keturunan, minta segera diberikan kepercayaan, amanah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Doain kampung kita ini biar berkah. Khusus saya sedang membangun yayasan pesantren, mudah-mudahan cepat lanjut, ada bantuan lagi dari warga dari manapun, yang penting lanjut pembangunannya insya Allah. Mudah-mudahan sekelumit saja itu barangkali dari saya. Yang penting kita mensyukuri di momentum malam 17 Agustus ini, mari kita dengarkan, simak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang diberi umur panjang, baik pula amal perbuatannya. Amin ya Rabbal. Semakin tua, semakin senja, amal kita semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia, kata Nabi, orang yang diberi umur panjang, jelek pula amal perbuatannya. Semakin tua bukan semakin dekat dengan Allah, bukan semakin dekat dengan Nabi, tapi jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, saya masih muda, baru 30 tahun, masih jauh sama mati. Enggak begituan, mati mah yang sakit aja kadang-kadang bolak-balik rumah sakit masih panjang umur. Tetangga kadang-kadang yang enggak kedengeran sakitnya, innalillahi. Itulah rahasia. Apa yang harus kita takuti? Yang harus kita takuti, bagaimana setelah kita dipanggil oleh Allah, apakah kita punya bekal atau tidak. Ini mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang memberi manfaat untuk orang lain. Kita belum bisa berbuat baik, ayo buat kebaikan. Apa saja kebaikan, yang penting ada manfaatnya buat orang lain. Amin ya Rabbal alamin. Maka mohon maaf ibu-ibu, biasanya Ratibul Atos ini jam 8 mulai berhubung. Sayanya ada tausiah, dan kebetulan ini malam Kliwon. Sebulan sekali kalau Kliwon itu baca marhaban, berjanji, baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali sekelumit kultum dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah berikutnya kita kajian fikih, lanjutkan pendidikan atau pelajaran tentang bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara sholat, hal-hal yang disunatkan dalam sholat, hal-hal yang diwajibkan dalam sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Kita harus tahu ilmunya insya Allah. Baik, kita mulai saja sama-sama dengan membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dosa-dosa kita diampuni, diurus orang-orang tua kita, para pejuang kita, para mujahid kita, senantiasa ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.